Salah seorang, ini ada namanya Pak Hairul Fahmi, ia adalah pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies. Selamat siang Pak Hairul Fahmi. Selamat siang. Selamat siang. Ya, di sini ada Reza dan juga Julius Suman, jurnalis Kompas TV. Bisa diceritakan seperti apa tadi speknya kalau misal dari Mas Hairul Fahmi ini melihat bagaimana pesawat TNI AU yang jatuh dengan nomor ekor TT 3111 dan juga TT 3103. Anda melihatnya seperti apa? Iya, kalau terkait kecelakaan ya di belahan bumi manapun, saya kira kecelakaan atau insiden alutsista itu selalu mungkin terjadi ya, termasuk pesawat. Ya. Penyebabnya kan beragam juga gitu ya, mulai dari ya bisa serangan atau sabotase, human error dalam penggunaan maupun kelalaian dalam persiapan, problem cuaca, problem teknis, ya, baik mekanik maupun elektronik, bahkan kelalaian dalam pemeliharaan maupun buruknya perawatan juga sangat mungkin menyebabkan kecelakaan. Nah, tapi terkait hal ini tentu saja kesimpulan baru kita bisa dapatkan ya setelah ada investigasi dari pihak terkait dan TNI AU dan mungkin KNKT. Saya kira jadi kalau dari sisi usia pesawat, saya kira juga usia pesawat masih relatif muda, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita kaitkan dengan usia mungkin juga kurang tepat ya. Saya lebih cenderung mungkin apakah ada faktor teknis yang faktor teknis atau human error ini yang paling mungkin saya kira. Oke, walaupun juga kita masih menunggu apa rilis soal penyebab kecelakaan ini, begitu ya Pak Fahmi. Nah Pak Fahmi, tadi saya juga berbicara sama Bang Julius, di sini ada jurnalis Kompas TV juga, tolong konfirmasi jika salah Bang Julius, bahwa memang dari speknya Pak Fahmi, ini adalah pesawat yang memang sebenarnya cocok untuk geografis di Indonesia yang penuh dengan hutan, seperti kita tahu bahwa tadi itu juga jatuh di lereng Gunung Bromo, dan ini sebenarnya dari secara lokasi geografis juga sudah pas begitu. Namun tadi ya seperti Pak Fahmi sampaikan, namanya juga kecelakaan begitu, ada saja memang alasan yang memang kita masih menunggu apa penyebab kecelakaan tersebut. Betulkah demikian seperti yang disampaikan oleh Bang Julius yang memang juga sudah berkunjung ke pabriknya di Brazil begitu? Iya betul. Super Tucano ini EMB 314 Super Tucano ini kan memang merupakan sebuah pesawat latih lanjut ya, punya kemampuan counter insurgency atau pesawat anti perang gerilya gitu ya. Dan kalau dari sisi desain ya memang ya pesawat ini sangat pas ya untuk untuk mendukung ya misi pengintaian, terus kemudian dukungan udara maupun aktivitas tadi anti perang gerilya atau penempatan separatis misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat ya memang dia ya cocok ya untuk Indonesia karena bisa dioperasikan dari pangkalan dengan fasilitas minimal sekalipun ya, kemudian terpencil kok karena ini ya dibuat mudah lah dan multifungsi gitu ya seperti karena ini, sehingga tentu untuk kebutuhan Indonesia yang memang membutuhkan pesawat multifungsi ya saya kira cocok. Nah, masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, kita masih akan membahas soal pesawat TNI AU yang jatuh di Pasuruan, Jawa Timur. Masih bersama dengan saya di studio ada Julius Suman, jurnalis Kompas TV, lalu juga sudah bergabung bersama saya juga melalui sambungan Zoom, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, ada Hairul Fahmi. Mas Fahmi, tadi sebelum jeda iklan, saya sempat bertanya kepada Mas Fahmi dan juga Bang Julius, ini soal maintenance dari pesawat tersebut. Dari lihat pesawat tempur buatan Brazil, idealnya maintenance itu berapa lama, Pak Fahmi? Ya kan ada berbagai macam bentuk pemeliharaan kawasan ya. Itu ada pemeliharaan yang sifatnya berkala ya. Dalam jangka waktu tertentu dilakukan pemeliharaan ya, secara menyeluruh begitu ya. Kemudian ada juga upaya yang dilakukan ketika pesawat akan digunakan dan setelah digunakan ya, itu juga
apa namanya selalu dilakukan ya mestinya ya setiap setiap terkait dengan persiapan pesawat terbang ya, karena memang selalu harus dipastikan setiap pesawat-pesawat itu harus selalu dipastikan dia siap terbang dan siap tempur begitu. Jadi ini pemeliharaan berkala selalu dilakukan dan jangka waktu tertentu setiap tahun juga berbeda-beda. Saya kurang tahu persis mungkin Mas Julius lebih paham kalau terkait Super Tucano ini dan jangka waktu berapa lama dia harus misalnya katakanlah menjalani proses pemeliharaan perawatan di MRO. Ya secara tidak langsung bahwa sebelum digunakan benar-benar harus dicek satu semuanya begitu ya Pak Fahmi ya. Setujukah Bang Julius? Ya pasti. Pasti ada pemeliharaan berkala ya. Berkala jangka pendek, menengah maupun yang overall jangka panjang gitu. Pasti ada. Tapi kan kita nggak bisa ngecek nih. Misalnya untuk sudah penggunaannya seberapa intens dan Betul. Dan operasi yang dijalankan berapa intens itu pasti yang tahu operatornya gitu. Nah apalagi nih kan pesawat tempur gitu kan, nggak bisa kayak ngecek mobil pribadi kita, ngecek di bengkel A, bengkel B. Nah tapi logikanya sama, tetap ada nanti di kilometer sekian misalnya kalau mobil ya, Iya. kilometer sekian itu servis besar gitu, di kilometer sekian cuma ganti oli ya, perumpamaannya seperti itu. Cuma Super Tucano ini kan populasinya kecil ya. Satu skadron ini. Dulu pesannya cuma 16 unit. Iya. Indonesia cuma punya satu skadron. Kurang lebih 16 Elang gitu itu, ya. Artinya kan segi pemeliharaannya nggak bisa. Ya kalau populasinya banyak kan biasanya lebih mudah ya. Betul. Sarananya biasanya pendukungnya sudah Terakomodir. sudah ada lebih dulu, pasti disiapin lebih karena populasinya. Ini kan populasinya kecil. Nah, dia harus juga bergantung dengan pabrikannya. Karena ini pesawat yang dibikin Brazil, PTDI-nya Brazil, Embraer. Nah, kita harus punya hubungan dengan Embraer harus Pabriknya begitu supaya ya. kontinu kan suku Betul. cadangnya dan sebagainya. Supaya pemeliharaannya itu terjaga kan kita tetap harus ada suku cadang yang diganti dan sebagainya. Oke, Gitu. jadi memang harus terus berkomunikasi dengan pabriknya begitu Betul. ya, karena untuk maintenance memberikan mesin-mesin dan juga semua peralatannya harus bawaan dari pabriknya. Nah ini kan begitu. pesawatnya nggak nambah lagi kan sekarang, Ya. malah berkurang nih sekarang. Populasinya udah kecil, Betul. 16 sekarang mungkin 10 atau 11 nggak tahu. Itu juga memang menjadi pertanyaan dan belum ada statement apapun dari pihak TNI AU. Ya. Kita juga akan mendalami itu.